Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Selawat beserta salam kita haturkan kepada alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu yang kami hormati, selamat datang ke Rumah Sakit Bencana. Kami doakan yang mudah-mudahan kondisinya sedang kurang sehat, sedang sakit, segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baiklah, Bapak dan Ibu, salam yang dipanggil. Kami dari tim promosi kesehatan rumah sakit mohon izin untuk sebentar. Hari ini kita akan sharing tentang emboli paru yang akan disampaikan oleh Dokter Ana Berliana, spesialis paru kita. Pada itu kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri dulu, nama saya Ana, dokter paru di Rumah Sakit Ibu dan Anak. Oke ya. Pada hari ini saya dikasih tugas untuk sedikit menjelaskan tentang emboli paru. Mungkin belum biasa dengar istilah emboli paru, meskipun kasus ini sebenarnya banyak, tapi tidak terjadi, mungkin kayak tidak beda dengan TBC, asma atau pneumonia, mungkin lebih sering mendengarkan. Kalau emboli jarang. Tetapi bukan tidak ada, kasus ini sebenarnya banyak, cuman kejadiannya memang sangat mendadak, ya. Jadi apa yang dimaksud dengan emboli paru? Ya, emboli paru itu adalah suatu keadaan di mana terjadi penyumbatan pada pembuluh darah di paru-paru. Jadi pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Ya, akibat penyumbatan tersebut nanti bisa membahayakan kita. Penyumbatan ini bisa disebabkan karena adanya gumpalan darah yang berasal, biasanya yang paling sering itu berasal dari daerah bawah, dari kaki atau bagian tubuh yang lain juga bisa, tapi yang paling sering dari kaki. Ya, ini penyebabnya. Yang paling sering adalah gumpalan darah dari bagian tubuh yang lain, jadi bukan dari paru-paru, dia dari bagian tubuh yang lain mengalir, dibawa oleh pembuluh, mengikuti aliran darah, nanti dari jantung dia akan mengalir ke paru-paru. Jadi di arteri pulmonal, yaitu pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Nah, selain gumpalan darah, ini bisa juga disebabkan oleh gelembung udara. Bisa juga karena lemak yang berasal dari sumsum tulang. Biasanya pada kejadian tulang patah, ya. Bisa juga bagian tumor. Pada penderita tumor itu bisa ada bagian tumor atau bagian kanker itu yang terlepas. Nanti mengikuti aliran darah, dan waktu dia sampai ke jantung untuk masuk ke paru-paru bisa menyumbat di arteri pulmonaris. Ya, kemudian bisa juga terjadi pada kasus-kasus infeksi. Jadi bisa ada kumpulan bakteri, kumpulan jamur atau parasit. Bisa juga air ketuban. Berarti bisa terjadi pada ibu hamil, ya. Nah, ini faktor risikonya. Apa saja faktor risiko penyebab emboli? Bisa penyakit jantung. Jadi orang-orang yang pernah mengalami serangan jantung bisa berisiko untuk terjadi emboli paru. Penyakit tumor atau kanker seperti tadi saya katakan. Jadi bisa terlepasnya bagian dari tumor atau kanker tersebut dan mengikuti aliran darah lalu menjumpat di pembuluh darah. Kemudian pernah melakukan operasi. Pada saat operasi ini biasanya sering terjadi pada operasi-operasi tulang, sendi atau operasi di otak, ya. Kemudian pada pasien-pasien yang mempunyai kelainan darah, lalu berdiam diri dengan waktu yang lama. Nah, ini maksudnya kita berada dalam satu posisi dalam waktu lama. Mungkin duduk lama, tidak pindah-pindah dengan posisi yang sama, atau berbaring lama. Ini juga mempunyai resiko untuk terjadinya emboli paru. Kemudian perokok aktif,
Nah, selain itu juga dipengaruhi oleh umur, jadi lebih rentan pada usia 40-60 tahun ke atas. Ini trauma. Trauma bisa juga maksudnya patah tulang, ya, patah tulang itu bisa patah tulang paha atau patah tulang panggul. Lalu obesitas atau kelebihan berat badan juga merupakan satu faktor resiko. Kehamilan dan nifas serta obat-obatan. Obat-obatan itu diantaranya obat KB atau yang sedang menjalani pengobatan hormonal. Ya, apa gejalanya? Gejala yang paling khas itu adalah nyeri dada. Nyeri dada disertai rasa sesak, kemudian nanti bisa ada batuk yang berdarah, atau hanya berdahak atau batuk kering, bisa kering, berdahak, atau kadang disertai dengan darah. Detak jantung juga menjadi cepat, ya. Kemudian bisa pusing sampai pingsan. Kemudian rasa sakit itu bisa disertai pembengkakan pada kaki. Karena tadi kan kayak kita bilang dia berasal dari aliran darah yang dari bagian bawah, dari kaki. Jadi di kakinya itu ada seperti pembengkakan atau kadang-kadang ada biru, nyeri, ya. Kemudian ujung jari atau ujung bibir menjadi biru atau kita kenal dengan kalau dibilang cyanosis, ya, kayak pada bayi-bayi yang baru lahir juga sering gitu kan, biru di ujung-ujung kaki, biru pada bibir. Kemudian rasa sakit di punggung itu bersamaan dengan nyeri dada, biasanya sakit di punggung bagian atas. Lalu keringat berlebihan. Ya, nih penting untuk kita ingat gejala-gejala paru yang mungkin. Ini kan kalau kita bilang gejalanya sangat umum. Sesak bisa timbul di mana saja, penyakit yang berhubungan dengan penyakit paru, penyakit jantung, sesak itu bisa timbul. Batuk juga begitu, nyeri dada juga begitu. Jadi sangat umum. Tidak, kalau kita bilang tidak khas sekali, cuman kita harus tetap mencurigai bila didapatkan keluhan-keluhan seperti batuk, nyeri dada. Kemudian nyerinya semakin berat kalau kita beraktivitas, tarik nafas, membungkuk, ya. Kemudian denyut nadi menjadi cepat, nafas juga cepat. Nah, bagaimana kalau mau menegakkan diagnosanya untuk kita tahu bahwa itu adalah emboli paru, dilakukan pemeriksaan lanjut. Tadi misalnya kita lihat klinis, tapi mungkin klinisnya kan kita masih belum pasti nih. Dilakukan pemeriksaan yang lain, dilakukan analisa gas darah, dilakukan pemeriksaan D-dimer, marker jantung, kemudian EKG, lalu radiologi. Ya, ini dia. Jadi tes darah itu untuk mengukur D-dimernya, jadi protein di dalam darah yang muncul sesudah terjadi gumpalan, kemudian analisa gas darah untuk melihat kadar karbon atau oksigen dan oksigen yang ada di dalam darah. Karena kan tadi terjadi sumbatan itu, darah kita itu kan awalnya masuk darah bersih, mengalir ke seluruh tubuh kita. Nanti kembali lagi dari jantung ke paru-paru, itu adalah darah yang kotor, sudah penuh dengan karbon. Sementara tersumbat berarti kan nggak keluar dia. Jadi kemungkinan karbonnya akan jadi tinggi di dalam badan. Kemudian alat yang lain untuk mendiagnosa bisa dengan USG. Selain dengan USG, bisa dengan ronsen dada, kemudian CT scan dan MRI. Nah, kalau semua ini sudah kita lakukan, masih tidak didapatkan juga, tapi masih gejalanya belum hilang, kita lanjutkan dengan pemeriksaan pulmonal angiografi. Ya, itu dimasukkan kontras ke dalam ini untuk melihat sumbatan pada pembuluh darahnya. Terus bagaimana pengobatannya? Ya, tujuan kita pengobatan di sini adalah untuk mencegah supaya tadi gumpalan darahnya tidak menjadi lebih besar dan tidak menimbulkan gumpalan yang baru. Ya, kalau bisa juga dia menghancurkan gumpalan darah tersebut. Bisa dilakukan dengan pemberian obat-obatan seperti dikasih antikoagulan, ya, untuk mengencerkan darah, dan dikasih trombolitik untuk memecah tadi gumpalan-gumpalan darah yang beku, ya. Nah, selain itu bisa dilakukan pemasangan kateter yang berfungsi untuk menghambat aliran darah itu supaya nggak masuk ke paru-paru. Bila hal itu tidak berhasil, maka akan dilakukan pembedahan, namanya embolektomi. Jadi embolektomi ini kalau itu tidak berhasil, atau pada pasien-pasien, ada beberapa pasien yang
mungkin tidak bisa menggunakan obat-obat antikoagulan tadi. Jadi mau nggak mau ya dilakukan pembedahan untuk mengeluarkan gumpalan darah tersebut. Untuk di rumah, kan pasiennya di rumah. Jadi apa yang harus dilakukan untuk pasien yang di rumah? Minum obatnya sesuai dengan yang sudah dikasih dokter. Kemudian hindari berbaring atau diam yang lama. Jadi kita jangan membiarkan posisi yang sama terus menerus. Jadi harus bergerak, ya, bergerak. Kalau kita dalam perjalanan duduk lama juga menggerakkan kaki. Kalau bisa ya ada kesempatan bisa berdiri, berdiri. Kalau bisa jalan, jalan sedikit, ya. Mungkin di perjalanan yang panjang. Kemudian kalau yang merokok, berhenti merokok. Untuk yang kelebihan berat badan itu menurunkan berat badan. Kemudian ada penggunaan kaos kaki. Ada kaos kaki khusus. Untuk yang belum atau yang tidak menderita penyakit pada pembuluh darah itu, mungkin kita hanya menggunakan sesekali jika diperlukan. Misalnya dalam perjalanan yang lama. Jadi kita otomatis jalan perjalanan yang jauh akan duduk dalam waktu lama, tidak jalan-jalan atau apa, itu bisa digunakan. Dia ada dua macam, ada yang medis, ada yang non medis. Kalau yang medis mungkin lebih ke arah pengobatan, ya. Jadi pasien-pasien dengan varises, ya. Apa komplikasinya? Kalau kita tidak bisa menangani masalah ini, bisa berlanjut terjadi terjadi komplikasi seperti terjadi penumpukan cairan di selaput paru-parunya. Jadi di pembungkus paru itu nanti dia ada lapisannya, di situ terjadi penumpukan cairan. Mestinya di situ memang cairan ada, tetapi tidak banyak. Tapi kalau dia berlebih, maka dia akan menyebabkan sesak juga nanti akhirnya. Dan terjadi tekanan darah tinggi di pembuluh paru tadi. Jadi pembuluh darahnya kan tersumbat, ya. Tersumbat akibatnya lama-lama tekanannya semakin lama semakin tinggi. Nah, sementara di paru-paru tidak bisa masuk darahnya, sudah tersumbat. Terjadi infark atau kematian jaringan paru. Dilanjutkan dengan gangguan irama dari jantung. Jantung memompa terus dengan kuat untuk berusaha mengalirkan tetapi tidak bisa. Akhirnya lama-lama jantungnya lelah. Lelah, berhenti jantung. Ya kalau berhenti jantung berarti kita pun berhenti. Jantung sudah berhenti memompa. Akhirnya kita juga berhenti, ya. Ini tujuh gaya hidup sehat untuk mencegah emboli paru, ya. Memilih makanan yang sehat yang pertama kali. Kemudian rutin berolahraga. Terus minum air yang cukup. Ya, itu juga perlu untuk tidak terjadi penggumpalan, untuk mengencerkan darah juga. Ya, habis itu kita otomatis dengan banyak minum, kita akan ke kamar mandi, berarti kita akan bergerak. Ya. Nih, jangan duduk menyilang kaki. Ya, karena kita kan sering duduk nilang kaki lama, langsung diturunin. Ya, karena lama, jadi bisa menghambat aliran darah. Ya, mungkin kalau kita angkat sebentar terus kita ini berubah lagi, tidak masalah. Tapi kadang kita lupa kelamaan. Ya, enak gitu duduknya. Ya, nah, kemudian hindari merokok. Lalu untuk yang kelebihan berat badan kita usahakan untuk menurunkan. Dan yang terakhir adalah menggunakan kaos kaki kompresi, ya. Kesimpulannya jadi emboli paru itu merupakan kondisi penyumbatan yang terjadi di pembuluh darah yang mengalirkan darah dari jantung ke paru-paru. Ini paling sering terjadi akibat gumpalan darah, tetapi selain itu juga bisa terjadi dari penyebab yang lain seperti tadi kita bilang, ada lemah, ada gelembung udara. Ini memang kita jarang dengar, tapi sebenarnya kalau terjadi ini ada suatu kondisi yang serius dan harus segera kita tangani. Kalau enggak, nanti akan berakibat fatal. Karena sumbatan itu kalau lama-lama berarti ya seperti tadi kita bilang, akhirnya berujung dengan henti jantung. Ya, saya rasa ini aja, nggak banyak-banyak karena kalau banyak-banyak juga bingung kan. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Terima kasih kita ucapkan kepada Dr. Ana Triana, spesialis
Esther kita yang telah menjelaskan tentang emboli paru ya. Ini saya sendiri juga awam ya kayaknya. Ya makanya saya juga bingung kok disuruh ini gitu. Ternyata begitu kita simak sangat berbahaya ya, walaupun ini kasusnya jarang terjadi. Baiklah, tadi saya ada yang mau bertanya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Sinatibu, saya berasal dari Kampung Merak Satu ya. Yang saya pertanyakan sekarang yang seperti yang baru saya sudah mengalami Bu ya. 1 tahun yang lalu Bu, kebetulan saya duduk di warung kopi sering ya, rupanya akibat kita orang rokok, akibat bisa nggak kena kita Bu ya. Orang rokok kira kita yang rokok Bu ya. Jadi kebetulan saya Bu ada penyakit bawaan asma Bu ya, kelas 6 SD saya dapat. Tapi alhamdulillah waktu kena air tsunami Bu hilang Bu. Alhamdulillah. Itu kan Allah Ta'ala ya Bu. Tapi baru ini karena 1 tahun yang lalu karena itu saya rokok kena saya Bu. Ya Bu. Yang baru ini saya baru seminggu keluar Bu ya dari rumah sakit. Tapi penyakit lain Bu ya. Yang saya tanyakan sekarang Bu, kebetulan penyakit lutut Bu ya. Kebetulan saya umur 47 Bu. Yang kawan-kawan saya yang umur 30, 35 Bu. Apalagi kayak kami 4 tahun sampai 50 Bu ya. Rata-rata ada sakit lutut Bu ya. Habis itu kami ambillah obat di luar Bu. Bukan obat yang dari resep dokter. Beli sendiri Bu. Tapi masalahnya itu nggak bisa ditagih oleh Bu ya. Tapi Bu, minum obat itu kita sembuh. Tapi sebelumnya kayak ketagihan Bu. Ketagihan istilahnya 2 hari kita nggak minum, kita harus beli lagi. Tapi efek sampingnya sekarang saya rasa Bu. Contoh, sekarang saya kena itu Bu, hati. Apakah yang saya tanyakan sama Ibu? Apakah karena kita ambil obat yang tidak ada resep dokter itu penyebabnya? Habis itu kan berarti bukan obat-obatan itu. Habis itu sekarang saya berkendala Bu ya. Yang saya tanyakan hanya itu Bu, obat. Habis itu kena ke tulang Bu. Itu cara mengatasinya bagaimana Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu hatinya kenapa Bu? Sakit hatinya apa? Udah? Mau sekalian pertanyaan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ibu, yang saya tanyakan, saya tidak ada pengajar, tidak ada dua yang mengajar, tetapi juga batuk. Nah ini kadang-kadang batuk sesak begitu kan. Jadi penyebabnya apa itu? Obat darah juga. Nah, terima kasih atas pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Dok. Baik, kita jawab satu-satu ya. Tadi pertanyaannya apa obat-obat itu mempengaruhi ke hati? Pasti. Bukan kita bilang karena ibu beli obat bebas saja. Obat dari dokter juga kalau secara ini memang metabolisme obat itu di hati. Cuman kalau di dokter kan dipantau. Nah kalau beli sendiri ibu nggak tahu berapa banyak ibu pakai, berapa lama. Itulah dia. Satu lagi efek samping obat yang satu memang ke tulang ya. Tadi pertanyaannya apa? Ya, tulang. Ya, ada kayak ibu bilang, kalau udah minum itu enak, akhirnya ibu ketagihan. Ada obat yang kalau kami bilang obat dewa namanya Bu. Jadi kalau kita minum sakit apapun hilang. Dan itulah yang sering kali dibeli bebas oleh orang-orang karena enak sekali kalau sudah minum obat itu. Akhirnya kita beli sendiri. Efeknya yaitu keropos tulang, gagal ginjal di hari kedepannya karena kita terus konsumsi. Ya. Kami juga pakai, maksudnya kita di rumah sakit juga pakai, tapi tidak terus-menerus.
dan ada aturannya. Ada kala kita harus memakainya banyak, tapi nanti cara menurunkannya harus bertahap, tidak boleh mendadak. Ada aturannya. Sementara kalau beli sendiri kan kita nggak ngerti, ya. Bukan kayak ibu bilang, tapi nggak boleh bilang nggak boleh. Bukan saya bilang nggak boleh, tapi ya konsekuensinya, risikonya ada, ya. Pasti ada, karena namanya obat, pasti metabolismenya di hati, pengeluarnya di ginjal, sudah pasti. Jadi kalau banyak bisa dibayangkan, apalagi kita mungkin makanan yang lain juga nggak kita jaga, minum kurang, ya, air putih kita kadang-kadang malas, tuh yang memperberat, ya. Nggak, kita bilang nggak boleh, dari dokter juga mungkin obatnya sama, tapi cara minumnya, cara pemberiannya kan diatur, ya. Oke, bisa diterima? Oke. Ibu Zahra tinggalnya sendiri atau ada orang lain? Ada orang lain. Ibu di rumah saja, nggak kemana-mana, tapi orang yang lain kemana-mana, Bu. Ibu tidak kena, orang yang lain kemana-mana kan? Dia kuman bisa nempel di mana aja di badannya kan? Ya, jadi istilahnya, kalaupun dia tidak nempel, kita punya pintu, kita punya jendela, udara juga masuk. Udaranya kita nggak tahu, apakah dia pas waktu itu ada kuman yang ikut. Ya. Jadi kuman itu kan memang ada di mana-mana. Oh bukan, apalagi kalau kita hanya batuk pilek biasa. Makanya saya bilang tadi, sangat umum gejalanya. Batuk itu bisa terjadi, orang pilek ya batuk, ya kan? Nanti orang asma ada batuk, orang sakit jantung juga ada batuk, asam lambungnya naik juga batuk. Makanya dibutuhkan pemeriksaan yang lanjut kalau kan kita sampai terasa ya berat segala macam, bukan cuma batuk toh. Ya. Ya, karena apalagi kalau ibu batuknya kering, mungkin karena kan berat, akhirnya terjadi tekanan kan, jadi kepala sakit, badan sakit, semuanya sakit, ya. Jadi jangan terlalu juga cemas ke situ. Kalau memang bukan lengkap macam-macam ada, insya Allah nggak apa-apa. Terus kan kita bisa lihat tidak ada bengkak di kaki, tidak ada, ya, ada yang lain juga penyebabnya, ya. Jadi istilahnya ini memang sering terjadi, tapi itu kan seringnya di rumah sakit ya, karena orang melahirkan, orang selesai operasi, orang kecelakaan, karena bolus itu lebih sering terjadinya dari situ. Kalau nggak ada kan nggak. Kalau hanya batuk aja, dia kan, orang pasien saya batuk semua, Bu. Saya pasien paru rata-rata yang datang keluarnya batuk semua itu, tapi nggak ada yang saya bilang emboli sampai hari ini. Memang ini kalau dibilang kasus emboli ini banyak, tapi kayak itulah kejadiannya adalah suatu yang gawat darurat ya, gawat darurat. Jadi itulah nggak mungkin, ibu nggak mungkin bertahan lama, dia hitungannya jam itu biasanya, ya, nggak akan bertahan lama, harus segera diatasi. Ya, ya, oke, bisa diterima. Ya, karena seperti dokter bilang tadi ya, kita ada asam lambung, ada mah juga bisa batuk, ya, dan lain-lain. Flu, pilek, batuk, ya. Kalau nggak disertai dengan gejala seperti bengkak kaki, kemudian batuk yang berdarah, ada perlu sampai seperti itu ya. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin satu pertanyaan lagi. Sebentar. Oke, baik. Ini bukan kebetulan saya tetangga saya bidang ya. Satu kemarin asam urat itu kurang ada 12.000. Sampai habis itu katanya Pak, pertanyaan saya, kebetulan ibu ini kayak itu nggak asam urat. Dan saya tanyakan, itu kan untuk memperbaiki itu, Bapak kan itu Bu, sayuran kan. Katanya kalau asam urat nggak bisa makan sayuran itu, apa betul Bu? Kayak apa tuh, kangkung, bayam, kacang panjang, apa betul? Karena memang mereka bilang sampai saya tak pernah makan itu sayur. Ini sering mereka di semua kalangan. Ya. Kalau makan pada sayur dia asam urat, gimana tuh?
Iya, memang kita harus milih sayurnya kalau kita asam urat. Kenapa? Karena ada zat yang namanya purin di dalam situ, kayak di bayam, di beberapa sayuran-sayuran itu ada memang. Jadi kebanyakan di sayur-sayuran hijau memang kebetulan di sayur-sayuran hijau. Tapi kan kita bisa pilih sayur yang lain, nggak apa-apa. Boleh kayak wortel, labu jipang, yang apa boleh buat kita nggak bisa menikmati terlalu banyak sayur yang hijau lagi. Ya, memang betul. Dikurangin. Terus dilihat juga kalau nanti misalnya asam uratnya sudah normal, ya enggak apa-apa dimakan sekedarnya. Itu yang kita lihat, apakah dia sangat sensitif, begitu kena sedikit langsung naik. Nah, dipilih aja, kan sayur hijaunya ada banyak tuh, pilih aja yang mana yang aman. Memang secara kita ketahui memang ada zat-zat di situ yang menyebabkan kenaikan dari asam uratnya, ya. Tapi kan bukan berarti kita nggak bisa makan sayur. Kita bisa memilih sayur yang lain. Memang jadi pilihan nggak banyak. Memang kadang-kadang kurang puas kita bilangnya, karena kan kebiasaan kita bayam, kangkung tuh mungkin tiap hari ya. Ya, memang ada zatnya di situ yang bisa memicu ya. Itu betul. Cuman kita kan juga bisa makan buah. Nggak bisa sayur ada buah. Ya, yang penting ada serat. Tujuannya sayur apa? Seratnya, ya kan? Seratnya, vitamin malah lebih banyak di buah segar mungkin. Karena kalau sayur kita masak kadang-kadang vitaminnya udah hilang, masaknya terlalu panas. Ya, tinggal seratnya aja. Ya. Oke Bu ya, jangan pula karena sayur takut asam urat nanti makan jeroan. Kamunya nggak berhenti ya. Padahal lebih tinggi purinnya di jeroan, kacang-kacangan. Kacang-kacangan, jeroan itu tinggi Bu purinnya. Apa kuning, banyak purinnya yang bisa menyebabkan asam urat. Jadi jangan hanya kita berhenti makan sayur, sayurnya dikurangi karena takut asam urat, tapi jeroannya sama terus, pengalamannya ditambah terus ya Bu ya. Oke, sepertinya sudah cukup ya? Sudah pas? Oke, baiklah. Kita cukupkan acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.